Oke, kita langsung saja masuk ke acara sosialisasi pada sesi kedua. Sebelum kita memulai, akan lebih baik jika kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar acara kali ini berjalan dengan lancar. Oke, lancar lagi ya, nggak ada masalah lagi. Oke, untuk acara pertama kita akan adakan sambutan dari Ketua Program Studi yaitu Bapak Irfan Dwi Guna Sumitra MKom PhD. Terima kasih atas kehadiran Pak Irfan yang bersedia hadir juga di sesi kedua kali ini. Eh, untuk waktunya saya persilahkan kepada Pak Irfan untuk memberikan sambutan kepada peserta sosialisasi kali ini. Terima kasih Pak Fahrian atas undangannya juga yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Prodi Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, ya, baik proposal maupun panitia skripsi. Dan juga yang saya cintai adik-adik di Prodi Teknik Informatika. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk join di sesi kedua. Oke, sesi ini sekali lagi akan memaparkan ya tentang mekanisme dan juga prosedur-prosedur yang nanti adik-adik harus bisa ikuti selama proses mengambil mata kuliah skripsi, ya, dari proses pengumpulan proposal mungkin nantinya akan dijelaskan oleh panitia dan juga hingga proses bimbingan dengan dosen pembimbing, gitu ya. Jadi besar harapan saya bahwa adik-adik yang mengambil skripsi di semester ini itu bisa melakukan proses bimbingan dengan baik dan juga nanti si hasilnya bisa menghasilkan skripsi yang tepat waktu ya, seperti itu. Jadi saya ingin adik-adik memaksimalkan semua usahanya, ikhtiarnya, ya, baik dari sisi kemampuan dan juga dari sisi pengetahuan, ya, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan penelitian skripsinya. Dan saya berharap bahwa di masa pandemi seperti ini itu bukan menjadi alasan adik-adik untuk menurunkan kualitasnya, tapi harus ditingkatkan lagi kualitasnya, ya. Tingkatkan lagi kualitas bimbingannya, tambah lagi komunikasi dengan dosen pembimbingnya, ya, apa-apa yang misalkan nanti adik-adik terkendala apapun silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing nantinya, ya, sehingga ada solusi yang bisa disepakati bersama. Nanti akan seperti itu. Dan saya berharap adik-adik mengikuti acaranya hingga selesai, ya. Silahkan nanti tanyakan jika ada yang memang tidak adik-adik pahami, ya, mengenai prosedur-prosedur tadi ke panitia, ataupun nanti kalau misalkan ada yang berhubungan dengan prodi nanti akan saya jawab sebagai representatif prodinya, seperti itu. Ya, sekali lagi selamat mengikuti kegiatannya, ya, selamat mengerjakan skripsinya, ya, tetap semangat, ya, dan semoga saja nanti kita bisa bertemu di tahapan berikutnya di sidang yudisium, ya. Amin. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik semuanya. Selamat berjuang sekali lagi dan saya kembalikan ke Pak Fahrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya adalah sambutan dan juga pemaparan dari skripsi semester genap tahun ajaran 2020 oleh Ibu Rani Susanto Eskom Mkom. Oke, kepada Ibu Rani Susanto dipersilahkan. Udah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua yang ada di sini? Mudah-mudahan semuanya diberikan limpahan sehat, semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, untuk kali ini saya diamanahi oleh Prodi untuk menjadi koordinator
atau ketua skripsi tahun akademik 2020-2021. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan secara garis besar apa saja tahapan prasyarat yang harus Anda ketahui dan lakukan selama skripsi di program studi Teknik Informatika di semester genap tahun akademik 2020-2021. Oke, adapun yang akan saya paparkan adalah yang pertama, yaitu mengenai skripsi. Di sini saya akan memaparkan dulu mengenai skripsi. Skripsi atau tugas akhir, ini adalah mata kuliah penutup. Mata kuliah penutup yang harus teman-teman semua jalani, harus Anda semua kerjakan, karena disinilah tempat Anda untuk memastikan bahwa Anda itu lulus sarjana teknik informatika atau tidak. Sehingga saya harap semua yang ada di sini bisa mengambil skripsi, mengerjakannya dengan baik, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik sehingga nilainya pun adalah nilai yang terbaik dan bisa lulus dengan nilai terbaik. Lalu untuk bobot SKS-nya, di sini saya tuliskan ada 2 bobot SKS berdasarkan kurikulumnya. Anda tahu posisi Anda sekarang itu ada di kurikulum 2010 ataupun 2016. Nah, jika Anda kurikulum 2016, maka bobot SKS untuk skripsi Anda yaitu 6 SKS, sedangkan bagi Anda yang berada di kurikulum 2016 itu memiliki bobot 5 SKS. Jadi jangan heran jika nanti Anda melihat mungkin teman Anda kenapa skripsinya 6 SKS, tapi kok saya 5 SKS, itu karena perbedaan kurikulum yang Anda dapatkan. Oke, lalu selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai syarat. Perhatikan mengenai syarat pengambilan skripsi. Di sini ada 2, syarat pengambilan skripsi dan syarat kelulusan skripsi Anda. Untuk yang pertama, yaitu syarat mengambil skripsi. Ada 3 hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda ingin mengambil skripsi. Berarti ini harus Anda persiapkan sekarang. Yang pertama adalah, bagi Anda, mahasiswa yang berada di kurikulum 2016, Anda harus lulus dulu mata kuliah PSTA. Yang membedakan antara kurikulum 2010 dan kurikulum 2016 adalah mata kuliah PSTA. Jadi jika Anda kurikulum 2016, pastikan dulu PSTA-nya lulus, maka Anda diizinkan mengikuti skripsi. Jika tidak lulus, maka ambil dulu PSTA-nya. Lalu yang kedua adalah telah memenuhi SKS, jumlah SKS. Kita di sini memiliki jumlah SKS yang harus Anda penuhi, jadi silakan sekarang nanti Anda setelah ini Anda lihat ke nilai-nilai Anda lihat ke si Akan mungkin ya untuk melihat kira-kira nilai-nilai Anda itu sudah memenuhi SKS atau tidak. Jangan-jangan ada mata kuliah yang belum Anda ambil, sehingga perhatikan jika ada mata kuliah yang belum Anda ambil di semester ganjil, nanti Anda tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi bersamaan karena berbeda semester. Beda halnya jika Anda menemukan satu mata kuliah yang belum Anda ambil atau mungkin nilainya E di semester genap, itu bisa diulang bersamaan Anda mengambil skripsi sekarang. Karena syarat ketiga ketika Anda ingin mengambil skripsi adalah tidak ada nilai E. Jadi pastikan di semester sekarang Anda mengambil, nilai E-nya itu tidak ada, kalaupun ada itu bisa diulang bersamaan dengan skripsi Anda. Jadi kalau E-nya diganjil, ya tidak bisa Anda mengambil skripsi. Ngambil skripsinya di semester ganjil juga. Jadi perhatikan nilainya. Sedangkan untuk nilai D itu tidak dijadikan prasyarat, tapi mudah-mudahan semua yang ada di sini nilai D-nya pun tidak terlalu banyak. Lalu perhatikan juga di sini mengenai judul skripsi. Ini harus Anda ingat-ingat dari sekarang bagi Anda yang mungkin nantinya menyelesaikan skripsinya lebih dari 1 semester. Nah, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama mengenai judul. Perhatikan dengan baik bahwa judul skripsi hanya berlaku 2 semester. Yang artinya, jika sekarang Anda itu ngambil proposal, ternyata tidak selesai semester ini, dan harus menyelesaikan di semester depan, maka Anda masih bisa melanjutkan judul yang sama. Dan status Anda perpanjangan. Tetapi jika di semester depan Anda agak lulus juga, dan akan melanjutkan skripsi, maka Anda harus mengganti judulnya karena sudah digunakan selama 2 semester. Beda halnya kalau Anda misalnya di semester selanjutnya sudah seminar. Di semester ketiganya apakah mau ganti judul? Itu boleh tidak mengganti judul sesuai dengan kesepakatan pembimbing karena Anda sudah seminar. Tapi mudah-mudahan semuanya di sini bisa skripsi 1 semester selesai sehingga Anda tidak merasakan yang namanya status perpanjangan. Tapi tidak ada salahnya Anda memahami bahwa judul itu berlaku 2 semester. Tidak ada perpanjangan lebih dari 2 semester. Lalu untuk syarat IPK.
Di sini saya menyatakan bahwa IPK itu diusahakan minimal 2,5 ketika mengambil skripsi. Ketika mengambil skripsi itu minimal 2,5. Meskipun dari standar Unicom atau di buku panduan yang diberikan oleh Unicom, standar minimalnya itu adalah 2,0. Tapi tidak ada salahnya Anda menyiapkan bahwa 2,5 itu adalah standar minimum yang harus Anda miliki. Karena banyak instansi atau perusahaan yang mensyaratkan minimal IPK-nya itu adalah 2,5. Tetapi bukan berarti yang sekarang IPK Anda itu 2,0, 2,1, atau di bawah 2,4, itu tidak diizinkan mengambil skripsi. Silahkan mengambil skripsi dengan syarat yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Sudah mengambil PSTA kalau kurikulum 2016, tidak ada nilai E, dan juga sudah memenuhi batas SKS-nya. Lalu di sini, kalau tadi saya bicarakan syarat pengambilan skripsi, di sini ada syarat kelulusan yang mungkin harus Anda persiapkan juga dari sekarang. Nah, nanti setelah Anda menjalani bimbingan selama 1 semester, seluruh hasil penelitian Anda atau skripsi Anda itu harus didokumentasikan. Sehingga biasanya proses dokumentasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga prosesnya pun akan lama. Setelah sidang, Anda harus melakukan dokumentasi. Tahapan dokumentasi itu sangat panjang. Sehingga tidak ada salahnya Anda menyiapkan dari sekarang. Nah, hal-hal yang harus Anda perhatikan di tahapan dokumentasi adalah yang pertama, pastikan seluruh tulisan Anda sudah terdokumentasi dengan baik. Mulai dari kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan seterusnya sampai dengan lampiran sudah terdokumentasi dengan baik. Lalu nanti setelah draft sudah tersusun dengan baik, maka hasil penelitian Anda akan dibuat jurnal. Dan pastikan juga bahwa skripsi yang Anda miliki itu tidak memiliki plagiarisme yang cukup tinggi. Plagiarisme di sini adalah tingkat kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Anda boleh mengambil referensi dari manapun. Referensi itu bebas dari manapun. Tetapi jangan sampai Anda melakukan pengambilan atau misalnya mencontek gitu ya, sehingga mengakibatkan tingkat plagiarisme di skripsi Anda itu sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya nanti di akhir tingkat kesamaannya atau plagiarismenya itu sangat tinggi, akan menyulitkan Anda ketika menyelesaikan kegiatan dokumentasi. Sudah capek-capek dari awal skripsi, ternyata di dokumentasi terhambat gara-gara persentase ketinggian kesamaannya itu sangat tinggi. Lalu Anda juga harus memperhatikan ada syarat citasi dosen. Jadi mungkin dari sekarang boleh Anda mencari referensi, kira-kira misalnya dosen pembimbingnya meneliti di bagian apa atau di tema apa, Anda boleh jadikan itu sebagai citasi Anda. Atau misalnya dosen-dosen yang lain silakan. Lalu nanti juga di akhir dokumentasi atau di akhir skripsi ada tahapan pemberkasan HKI. Jadi seluruh skripsi yang Anda sudah kerjakan akan didaftarkan HKI-nya atau hak kekayaan intelektualnya. Sehingga ada berkas-berkas yang harus Anda siapkan. Lalu yang selanjutnya adalah sertifikat kompetensi. Seorang sarjana teknik informatika harus memiliki minimal 1 kompetensi. Sehingga untuk skripsi di sini, syarat dokumentasinya akan diminta sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di sini adalah sertifikat kompetensi yang standarnya BNSP. Biasanya Prodi menyediakan atau memfasilitasi sertifikasi ini biasanya bekerja sama dengan Telkom PCC. Sehingga untuk kegiatan sertifikasi atau sertifikat kompetensi ini akan langsung dikoordinasi oleh Prodi. Jadi jika nanti ada pertanyaan mengenai sertifikat dan lain sebagainya, itu nanti akan disampaikan atau Anda sampaikan ke Prodi. Lalu selanjutnya, ini adalah sertifikat kegiatan ICT. Ini adalah syarat Anda untuk mendaftarkan atau menyelesaikan dokumentasi, gitu ya. Anda harus memiliki sertifikat. Untuk sertifikat ini mungkin nanti akan ada perubahan persyaratan untuk kegiatan selanjutnya, tapi tidak ada salahnya Anda menyiapkannya dari sekarang. Sertifikat yang harus Anda siapkan adalah yang pertama adalah sertifikat kuliah bersama. Saya yakin semua mahasiswa IF punya sertifikat kuliah bersama, jadi Anda bisa cari dari sekarang. Atau yang kedua, kita punya sertifikat kegiatan 3 kegiatan seminar, entah itu dari FTIK atau dari luar FTIK dan lain sebagainya. Anda bisa siapkan dari sekarang. Lalu hal yang penting lainnya adalah mengenai administrasi atau biaya. Mungkin banyak yang terlupa atau banyak yang bermasalah dengan biaya. Saya tahu bahwa di masa pandemi ini mungkin cari uang untuk kuliah itu sangat sulit, mungkin cari uang untuk wisuda itu sangat sulit. Tapi mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran rezeki sehingga proses administrasi ini tidak terhambat.
gitu ya. Tapi dari sekarang silakan disiapkan, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah biaya kuliah. Pastikan bahwa Anda sudah membayar biaya kuliah mulai dari semester 1 sampai dengan semester sekarang Anda berjalan. Lalu yang kedua adalah kelebihan SKS. Mungkin ini yang sering jadi masalah, karena mungkin Anda pernah ngambil SKS lebih tapi lupa bayar, keuangan lupa nagih. Sehingga ketika nanti Anda diajukan berkasnya untuk kelulusan, itu akan muncul. Ternyata Anda punya utang kelebihan SKS itu berapa, dan biasanya itu akan menjadi hambatan ketika nanti Anda akan melakukan dokumentasi dan dipastikan syarat kelulusannya. Jadi tolong dari sekarang dicek, pernah mengambil kelebihan berapa SKS, sudah terbayar atau belum. Lalu yang ketiga, yang terpenting adalah biaya wisuda atau biaya untuk kegiatan seluruh skripsi, di mana biaya wisuda itu ada biaya bimbingan, biaya seminar, dan lain sebagainya. Di mana untuk biaya wisuda ini biasanya kami meminta bukti pembayarannya itu sebagai syarat sidang, gitu ya. Tapi untuk info selanjutnya mungkin silakan nanti ditunggu saja. Lalu untuk totalnya berapa, kami juga masih belum tahu berapa yang harus dibayar. Sehingga nanti tolong perhatikan pengumumannya dan batas pembayarannya pun sampai kapan. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa memenuhi dengan baik. Nah, ini syarat kelulusan skripsi. Lalu di sini saya akan jelaskan mengenai jenis peserta skripsi, sehingga nanti Anda bisa tahu mekanisme apa yang harus Anda lakukan, dan Anda tahu Anda itu termasuk jenis yang mana. Nah, kalau saya bagi dua, secara garis besar, ada dua jenis peserta skripsi. Ada yang disebut dengan perpanjangan, dan ada yang disebut dengan baru. Siapa itu mahasiswa perpanjangan? Mahasiswa perpanjangan adalah mahasiswa atau mahasiswi yang melanjutkan skripsi sebelumnya, tanpa mengganti topik skripsi. Seperti contoh yang tadi saya sudah jelaskan di awal, semester sekarang saya ngambil skripsi, diterima bimbingan. Ternyata mentok, sebelum seminar saya udah udah mundur, nggak bisa melanjutkan, artinya semester depan saya masuk sebagai mahasiswa perpanjangan, sehingga mekanismenya Anda tidak perlu mengikuti sidang proposal, tinggal melanjutkan bimbingan dengan bimbingan. Lalu selain perpanjangan, ada yang disebut dengan mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru itu adalah mahasiswa yang baru mengambil skripsi, artinya dia belum mengambil skripsi semester sebelumnya, dia baru mengambil skripsi yang baru di semester yang berjalan. Mahasiswa perpanjangan bisa berubah menjadi baru apabila ketika di semester selanjutnya dia nggak melanjutkan judul yang sama, tetapi mencari atau mengambil judul yang baru sehingga statusnya berubah menjadi baru. Jadi nanti Anda pikirkan kembali Anda termasuk yang mana. Takutnya nanti mekanismenya salah karena dua jenis ini akan memiliki mekanisme yang berbeda. Perpanjangan dan baru. Sedangkan baru sendiri saya pun bagi menjadi 5. Jadi silakan Anda perhatikan baik-baik, Anda termasuk mahasiswa baru yang mana. Saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah mahasiswa kurikulum 2016 lulus PSTA dan mahasiswa kurikulum 2010 lulus PSTA. Bagi dua mahasiswa jenis ini, gitu ya, Anda yang sudah mengambil PSTA ternyata lulus PSTA dan ingin melanjutkan skripsinya, maka Anda disebut juga dengan baru. Sedangkan jika dia adalah mahasiswa kurikulum 2010, dia itu belum ngambil PSTA karena memang tidak ada kewajiban kurikulum 2010 itu ngambil PSTA. Meskipun dia tidak mengambil PSTA di semester sebelumnya, asal Anda itu kurikulum 2010, maka ketika Anda mengambil skripsi, maka dia dinyatakan sebagai mahasiswa baru mengambil skripsi. Lalu ada mahasiswa kurikulum 2010, dia udah ngambil PSTA tapi nggak lulus, nggak masalah. Karena tadi saya bilang kurikulum 2010 tidak wajib mengambil PSTA, sehingga meskipun dia tidak lulus, dia boleh mengambil skripsi dan statusnya baru. Lalu ada lagi kondisinya, jika ada mahasiswa semester ganjil atau genap di semester lalu, dia itu sudah lulus PSTA, tapi dia itu nggak ngelanjutin judulnya karena mungkin tempat penelitiannya tidak bisa kerjasama, entah itu misalnya tempat penelitiannya bangkrut, nggak bisa ngasih data gitu ya, sehingga ketika dia ingin meneruskan skripsinya dan mengambil judul yang baru, maka dinyatakan pun sebagai mahasiswa baru. Dan ingat gitu ya, yang tadi juga nanti akan dijelaskan oleh bagian proposal bahwa mahasiswa yang kemarin PSTA nilainya sudah ada, ketika ingin melanjutkan dia bukan perpanjangan tapi tetap baru. Seperti itu. Lalu di sini ada kelompok topik skripsi yang mungkin Anda sudah sangat jelas mengetahuinya karena mulai dari PSTA pun sudah dijelaskan. Di sini ada 5 kelompok keilmuan di teknik informatika beserta dosen-dosen pengampunya, di mana kelompok A itu ada sistem informasi manajemen, ada yang B itu rekayasa
pengetahuan dan perangkat lunak, yang C itu ada jaringan, D itu teknologi web dan mobile, sedangkan E itu adalah ilmu komputer. Untuk dosen-dosennya silakan nanti diperhatikan kembali. Untuk topik umumnya mungkin karena Anda sudah mendapatkan PSTA, sudah sangat tergambar, sehingga nanti silakan dibaca ya di slide yang nanti akan di-share oleh Pak Fahrian. Ada topik kelompok A yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen, ada B mengenai data, C itu mengenai jaringan, D itu mengenai teknologi web, dan juga E itu adalah mengenai ilmu komputer. Jadi nanti untuk topik-topiknya nanti silakan Anda konfirmasi kembali. Untuk dosen pembimbing juga sama di sini, bagi yang belum mendapatkan atau memilih dosen pembimbing di IF itu lumayan cukup banyak, hampir seluruh dosen IF itu boleh membimbing gitu, termasuk Pak Fahrian dan juga Pak Krismika sudah boleh membimbing. Lalu untuk ada dosen-dosen layanan yang mungkin nantinya akan menjadi pembimbing Anda, misalnya Pak Bobi, Bu Sri, Pak Geraldi, ataupun Bu Hani. Untuk dosen pembimbing ini memang mahasiswa memilih pembimbingnya itu siapa. Anda bebas memilih pembimbingnya siapa yang Anda suka gitu ya, menurut Anda bisa kerjasama gitu ya, tergantung kelompok keilmuannya. Tapi punten, jika nanti ketika Anda memilih salah satu dosen pembimbing ternyata Anda itu tidak mendapatkan dosen yang Anda inginkan, itu bukan berarti ada masalah pribadi dengan Anda gitu, tidak. Dosen tersebut pasti punya kuota. Kita semua dosen di sini punya kuota berapa orang yang diperkenankan untuk menjadi anak bimbingannya. Sehingga jika ada yang tidak terpilih, maka bukan berarti Anda punya masalah, tidak, tapi memang sudah melebihi kuota. Jadi saya harap dengan siapapun dosen pembimbingnya, Anda bisa bekerja sama sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Lalu ini susunan kepanitiaannya yang mungkin Anda perlu ketahui agar nanti ketika di tahapannya Anda tahu ingin berkonsultasi dengan siapa. Untuk penanggung jawabnya itu adalah Kaprodi IF, yaitu Bapak Irfan Dwi Guna Sumitra. Lalu untuk ketua skripsi semester genap ya, saya salah menulis, untuk tahun 2020 dan 2021 itu adalah saya sendiri. Bendaharanya Ibu Kania, lalu pusat datanya Pak Angga yang berkaitan dengan data. Untuk proposal yang sebentar lagi Anda akan laksanakan itu akan dikoordinatori. Untuk proposal itu koordinatornya Ibu Tati Hari Hayati, sedangkan koordinator PSTA itu Ibu Sulfatin. Karena sekarang kita akan melanjutkan skripsi, berarti proposal, maka akan dikoordinatori oleh Ibu Tati. Lalu ada sekretariat yang membantu. Untuk seminar, koordinatornya adalah Ibu Gentisha, dibantu oleh sekretariat. Untuk sidangnya, itu Bapak Dedeng, dibantu oleh sekretariat. Dokumentasi yang nanti berkaitan dengan draft, haki, jurnal, itu akan dikoordinatori oleh Bapak Krismika, dibantu dengan sekretariat, sedangkan sosialisasi dan yudisium yang sekarang sedang berjalan, dan nanti yudisium di akhir itu dikoordinatori oleh Bapak Fahrian, dibantu oleh sekretariat. Jadi nanti ketika di tahapan tersebut ada permasalahan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan menghubungi masing-masing panitianya. Nah, ini susunan kepanitiaannya. Sedangkan tahapannya secara garis besar Anda akan melewati 6 tahapan skripsi, di mana tahapan yang pertama adalah sosialisasi yang sekarang kita sedang laksanakan, di mana di sini kita akan mendata siapa saja calon peserta skripsi. Mungkin Anda diberikan absensi untuk mengisi, untuk kita cek kira-kira jumlah yang mendaftar itu berapa banyak. Dan kesempatan ini silakan Anda gunakan untuk bertanya kira-kira apa yang Anda tidak pahami, sehingga nanti ketika berjalannya skripsi tidak terjadi permasalahan yang tidak Anda pahami. Lalu setelah sosialisasi, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan proposal. Bagi Anda yang sudah melewati PSTA, berarti tinggal melanjutkan saja. Bagi yang belum melakukan PSTA atau PSTA-nya ingin mengganti judul, maka lewatilah tahap proposal yang isinya itu adalah pendaftaran, nanti yang akan dijelaskan secara garis besar dan detailnya itu oleh Ibu Tati, di mana ada tahapan pendaftaran, lalu ada tahap pelaksanaan sidang proposal, pengumuman hasil sidang, pengecatan persyaratan, dan lain sebagainya. Lalu setelah proposal dianggap selesai, Anda sudah mendapatkan pembimbing, maka Anda akan melanjutkan dengan bimbingan. Nanti ada tahap-tahap bimbingan yang harus Anda lewati. Setelah bimbingan tahap 1 selesai, maka Anda akan seminar. Di mana seminar nanti akan dikoordinatori oleh Bu Gentisha tadinya, dan nantinya Anda akan dijadwalkan, akan melaksanakan seminar, dan lain sebagainya. Setelah seminar, laksanakan revisi, bimbingan kembali, lalu sidang. Di mana sidang di situ lakukan sidang, dijadwalkan, lalu setelah sidang selesai, lakukan dokumentasi, pengecekan plagiarisme, kelengkapan dokumen, dan lain sebagainya. Dan jika semua tahapan sampai dengan dokumentasi itu sudah selesai,
tidak ada masalah, maka kita bertemu di yudisium, di mana yudisium ini anggaplah seremonial kelulusan dari sisi prodi. Ketika Anda sudah masuk yudisium, maka akan ada seremonial bahwa Anda lulus di prodi untuk nanti persiapannya wisuda tingkat universitas. Sehingga mudah-mudahan semua yang ada di sosialisasi hari ini, entah itu tadi pagi ataupun sekarang, bisa berkumpul semua di tahapan yang ke-6, yaitu tahapan yudisium. Nah, sedangkan ini ada persyaratan pendaftaran seminar yang mungkin sebenarnya ini nanti saja lah ya, akan di-share informasinya ketika sudah mendekati tahap seminar. Gitu ya, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, tapi nanti saja paling di-share di slide-nya karena masih lama. Begitu juga dengan pendaftaran sidang, dokumentasi, dan juga yudisium. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah tanggal penting. Ini yang harus Anda perhatikan. Saya di sini membuat 2 jenis tanggal penting berdasarkan status mahasiswanya. Di sini yang pertama adalah bagi Anda, entah itu kurikulum 2010 ataupun kurikulum 2016 yang status proposal, yang PSTA-nya kemarin itu sudah nilainya lulus dan tinggal melanjutkan saja. Artinya contoh Anda kemarin ganjil, udah selesai, udah dapat nilai A, udah punya judul, udah udah deal-dealan gitu ya, judulnya ini, pembimbingnya siapa, maka Anda ikuti tanggal-tanggal penting ini. Sedangkan untuk status yang lainnya, ada tanggal penting yang lainnya. Yang pertama adalah di sini, sosialisasi kita laksanakan hari ini. Lalu, untuk yang PSTA-nya sudah lulus dan tinggal melanjutkan saja, punten koreksi saya kalau saya salah ya Bu Sufa, kemarin sudah menginputkan judul proposal sekitar tanggal 2-3 Maret. Nah, itu kemarin katanya registrasi gitu ya. Nah, jika Anda sudah menginputkan data tersebut, artinya PSTA-nya lulus, kalau tidak salah sudah memasukkan judul sampai dengan pembimbingnya, dan kalau memang tidak ada masalah di PSTA-nya, tinggal melanjutkan skripsinya. Artinya Anda tidak melewati sidang proposal kembali. Jadi saya ulangi, bagi yang PSTA-nya sudah lulus di semester ganjil 2020-2021 dan sudah melakukan registrasi di tanggal 2-3 Maret kemarin, sudah fix, sudah memasukkan nama pembimbingnya, maka Anda tidak melakukan sidang proposal kembali. Anda hanya tinggal menunggu hasil siapa nama pembimbing Anda yang akan ada insya Allah tanggal 31 Maret. Jadi kemarin meskipun Anda sudah masukin pembimbingnya si A, si B gitu ya, mungkin nanti di tanggal 31 akan berubah atau mungkin sama. Jadi saya tekankan kembali yang sudah PSTA semester ganjil, sudah lulus, tidak akan merubah judul, maka tinggal menunggu hasil siapa pembimbingnya. Tidak usah melakukan sidang proposal kembali. Di mana awal bimbingannya estimasinya tanggal 1 April, lalu bimbingan tahap 1 dan 2 itu 1 April sampai 22 Mei, lalu ada seminar skripsi dan bimbingan tahap 3. Perhatikan juga untuk semester genap ini, di sekitaran sebelum seminar itu ada libur lebaran. Ada libur lebaran sekitar 2 minggu. Dan jika saya harap bahwa libur lebaran ini tidak menghentikan progres Anda mengerjakan skripsi. Karena setelah lebaran, setelah libur lebaran selesai, paling 1 minggu atau 2 minggu setelah libur lebaran akan dilaksanakan langsung seminar. Jadi saya harap ketika Anda puasa atau ketika libur lebaran, kami libur lebaran gitu ya, tidak ada waktu Anda untuk berleha-leha, tetap mengerjakan skripsinya karena masuk langsung seminar gitu ya. Mudah-mudahan tangannya tidak berubah. Lalu setelah seminar, lanjutkan dengan bimbingan tahap 3, persiapan menuju sidang. Sidangnya insya Allah tanggal 16 Agustus sampai dengan 4 September. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan dokumentasi gitu ya, haki dan lain sebagainya, dan insya Allah juga sidang yudisiumnya itu adalah sekitar tanggal 15 September. Tapi ini masih tentatif, tergantung dari yang kita sesuaikanlah nantinya, gitu ya. Ini tanggal penting untuk mahasiswa yang pertama tadi. Mahasiswa di semester ganjil sudah PSTA, lulus, sudah punya judul, dia tinggal melanjutkan. Lalu yang kedua, jika Anda adalah mahasiswa kurikulum 2010 yang kemarin nggak ikut PSTA, misalnya sekarang mau ngambil skripsi, atau dia itu yang perpanjangan gitu kan ya, tinggal melanjutkan, atau misalnya Anda itu angkatan 2010 ataupun 2016 dia udah lulus PSTA-nya, dia pengen topik baru, artinya tidak melanjutkan yang PSTA kemarin, Anda ikut tanggal penting ini. Di mana bedanya tanggal penting yang pertama dengan yang ini adalah dari sisi proposal. Kalau tadi yang diganjil itu sudah tinggal melanjutkan aja, tinggal nunggu pengumuman pembimbingnya siapa. Kalau yang statusnya ini, Anda harus melewati sidang proposal karena semuanya baru, judul baru, gitu ya.
Nah, sosialisasi sama hari ini, tapi nanti perhatikan ada detail yang akan dijelaskan oleh Bu Tati. Ada tanggal penginputan proposal baru. Nanti akan dijelaskan gimana mekanismenya, tapi yang pasti tanggalnya adalah 10 sampai 13 Maret. Lalu setelah tanggal 10 sampai 13 Maret akan direkap oleh panitia proposal, maka tanggal 16 sampai 31 akan dilaksanakan sidang skripsi. Bagi mahasiswa yang jenis tadi saya jelaskan, di mana tanggal 31 semua status mahasiswa muncul, artinya tidak ada perpanjangan proposal. Awal bimbingannya sama, bimbingan tahap 1-2-nya sama sampai dengan sidang yudisiumnya pun sama. Jadi silahkan diperhatikan kembali Anda itu termasuk jenis mahasiswa yang mana. Jangan sampai salah tanggal atau salah mekanisme. Lalu ini yang tadi saya sudah jelaskan, bagi yang perpanjangan, kalau tadi saya jelasin yang baru, sekarang yang perpanjangan gimana? Kalau perpanjangan dia nggak ngambil judul baru, dia tetap perpanjangan, Anda hanya tinggal mengupdate datanya, nanti linknya pun akan diberikan oleh panitia proposal, tapi ingat tanggalnya. Lalu yang baru, yang tadi saya jelaskan di tanggal penting yang kedua, silahkan nanti juga melakukan pendaftaran via link Google Form yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Tati pada tanggal 10 Maret sampai 13 Maret. Mungkin itu yang harus Anda perhatikan tanggal-tanggalnya dan status skripsi Anda sekarang itu apa. Pokoknya jangan sampai salah penentuan status. Nah, lalu untuk publikasi informasinya, saya tahu kondisi ini kondisinya masih online ya. Mungkin ada keterbatasan beberapa pihak yang sulit mendapatkan informasi, tapi saya harap Anda sedang skripsi, informasi itu harus selalu up to date, jangan sampai ada masalah, Bu, saya nggak tahu informasinya karena saya nggak lihat Facebook atau nggak punya info gitu. Tolong dari sekarang silakan Anda gabung dengan grup-grup yang berkaitan dengan skripsi. Contoh misalnya kita di grup Facebook, kita punya grupnya skripsi dan tugas akhir IF, silahkan Anda masuk ke sana. Supaya kami panitia lebih mudah memberikan informasi dan Anda pun akan lebih mudah mendapatkan informasi. Atau kalau Anda punya grup-grup bimbingan, silahkan Anda ikuti. Ada aplikasinya di Unicom Apps, atau ada grup-grup WhatsApp, Telegram yang mungkin dibuat untuk memudahkan penyebaran informasi mengenai skripsi. Pokoknya intinya jangan sampai Anda miss atau lost informasi, karena terlambat Anda mendapatkan informasi mungkin akan berpengaruh pada tahapan skripsi Anda. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan, garis besar apa saja yang bisa Anda lakukan selama 1 semester ini. Mudah-mudahan saya berharap semua yang ada di sini, teman-teman mahasiswa yang tadi pagi sosialisasi ataupun yang sekarang baru sosialisasi, bisa menyelesaikan skripsi ini selama 1 semester. Apapun masalahnya nanti di skripsi, itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang namanya juga skripsi, pasti ada manisnya, ada asinnya, gitu ya. Ada susahnya, ada senangnya, ada begadangnya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan sebagai sebagai dosen Anda bahwa jika Anda sudah menemukan satu hal yang menurut Anda itu akan menghambat skripsi Anda, ingat ya, jika revisi mulai menghilangkan semangatmu, ingat ada orang tua, ada orang yang sayang, gitu ya, yang ingin melihat Anda lulus. Pokoknya jangan sampai patah semangat, gitu ya. Saya jadi punya cerita, saya punya anak bimbingan, dia itu tiba-tiba pending gara-gara apa? Satu hal, saya nggak pede, Bu. Skripsi itu bukan masalah pede nggak pede, tapi bagaimana caranya Anda bisa berusaha lebih dibanding dengan yang lain agar tujuan Anda itu bisa tercapai dengan baik. Pasti mau lulus dengan nilai baik. Karena skripsi itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal segalanya. Gitu ya. Karena siapa tahu gitu Anda punya tujuan lain setelah skripsi atau setelah lulus, ada yang udah ngajakin resepsi gitu ya. Makanya kalau Anda mau wisuda, silahkan kerjakan skripsinya dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk detail mengenai proposal nanti akan dijelaskan oleh Bu Tati Haryahayati. Sekali lagi, selamat mengerjakan skripsi. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih kepada Ibu Rani Susanto atas penjelasannya untuk pemaparan mengenai skripsi di semester genap tahun 2020-2021. Tadi Ibu Rani mengatakan ya, jadi skripsi kerjakan dengan serius ya. Karena apa? Orang tua juga menunggu dan juga teman kekasih atau pacar juga menunggu kalian untuk lulus. Nah, gitu aja. Dan ini juga skripsi adalah awal dari perjuangan kalian di kehidupan kedepannya. Jadi bukan berarti kalian skripsi leha-leha, enggak juga. Karena kan nanti kedepannya kan harus kerja, ini juga harus lakukan dengan serius.
Oke, berikutnya adalah pemaparan dari proposal skripsi yang akan dijelaskan oleh Ibu Tati Hari Hayati Marzuki STMT. Kepada Ibu Tati Haryati, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Fahrian dan Bu Rani. Saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Bu Rani selaku Ketua Skripsi semester genap 2020-2021. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga apa yang nanti saya paparkan ini bisa menjadi pembuka Anda untuk masuk ke skripsi. Jadi gerbang pertama dari skripsi adalah di bagian kami, yaitu bagian proposal. Oke, ini adalah next. Tim proposal skripsi. Saya sendiri sebagai koordinator dan dibantu oleh Mbak Hani dan Kang Robi. Nah, di belakang ini ada Bu Sufa Artin sebagai koordinator PSTA. Jadi kami bekerja sama dengan koordinator PSTA untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang akan melanjutkan ke skripsi. Next. Oke, ini jenis pengajuan skripsi. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Rani sebagai ketua skripsi. Nah, saya hanya ingin memperjelas. Jadi, kalau mahasiswa PSTA yang sudah mengisi ke sistem yang dilakukan tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret kemarin, berarti itu sudah langsung menjadi mahasiswa skripsi baru. Nah, tapi misalnya sudah masuk ke sistem, tapi ternyata tempat penelitian Anda sudah tidak menerima Anda sebagai untuk penelitian. Nah, Anda boleh mengajukan, karena ini kebijakan dari Prodi, boleh mengajukan untuk mengikuti sidang proposal. Baik itu dengan tema yang baru, topik yang baru, atau kakak yang baru. Jadi silakan nanti mengikuti sidang proposal, diizinkan. Nah, begitupun apalagi yang bukan kurikulum 2016. Karena kalau nggak salah, dari Prodi itu masih cukup banyak mahasiswa yang kurikulum 2010 itu belum melaksanakan skripsi. Jadi ikuti sidang proposal. Nah, misalnya, Bu, saya PSTA-nya lulusnya genap 2019-2020. Apakah saya statusnya baru atau perpanjangan? Nah, kalau Anda belum pernah mengajukan atau mengambil atau masuk ke sistem yang skripsi, itu berarti Anda dianggap baru. Jadi, pengalaman kemarin, dia PSTA-nya lulus ganjil 2019-2020. Baru mengambil skripsi ganjil 2020-2021. Tapi dia menulisnya perpanjangan, padahal dia belum pernah dibimbing, belum pernah mengikuti proses skripsi. Nah, hati-hati, karena nanti rugi Anda sendiri. Kalau Anda memilih statusnya perpanjangan, nanti akan berbeda pada waktu sidang. Sidangnya biasanya lebih dipercepat, dianggap seminar dipercepat karena dianggap perpanjangan. Nah, jadi yang baru itu tadi Bu Rani sudah jelaskan adalah yang baru mengambil mata kuliah skripsi di perwalian ya. Oke, yang perpanjangan berarti yang melanjutkan. Next. Nah, ini peserta skripsi, tadi yang saya jelaskan, lulus PSTA. Kemudian tadi saya dapat kabar kalau meskipun dia sudah lulus PSTA-nya di ganjil 2019-2020, nah kebijakan Prodi lagi supaya banyak yang cepat lulus. Jadi dipersilakan untuk mengikuti skripsi, jadi tidak perlu sidang proposal. Kalau kebijakan yang lama itu kalau dia
2 tahun itu tidak melanjutkan skripsinya, padahal PSTA-nya sudah lulus, itu harus sidang proposal. Nah, tadi saya mendapat kabar dari Prodi kalau diizinkan untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Nah, Bu, tapi saya tadi belum memasukkan ke sistem yang tanggal 2, tanggal 3. Nah, nanti Anda tinggal hubungi koordinator PSTA. Kalau misalnya belum memasukkan di tanggal 2 atau tanggal 3 yang diumumkan oleh Prodi. Lalu judul. Nah, kenapa ini jadi perhatian saya? Karena semester lalu ada mahasiswa yang coba-coba bermain licik gitu ya. Licik itu artinya di PSTA-nya dia lulus dengan judul X. Karena oleh sistem Anda diizinkan untuk memilih pembimbing, nah pembimbingnya itu bukan dosen pengampu PSTA. Lalu Anda memasukkan judul lain yang sama sekali beda tema, tapi masih di satu kakak. Nah kan Allah itu tidak tidur. Kebetulan reviewernya adalah dosen PSTA-nya. Ketahuanlah bahwa judulnya dia ubah tanpa sepersetujuan dosen pengampu PSTA. Jadi tolong jangan berlaku licik, jujur. Kalau Anda waktu lulus PSTA oleh dosen pengampunya adalah judulnya X, ya ketika Anda masukkan ke sistem judulnya X. Jadi jangan Anda ubah-ubah. Karena kalau semester ini ketahuan, saya akan langsung Anda keluarkan dari peserta skripsi. Jadi nanti saya akan meminta kepada para dosen pengampu PSTA untuk memberikan judul-judul atau mahasiswa yang lulus PSTA-nya ke sekretariat, lalu nanti akan saya bandingkan dengan apa yang sudah dimasukkan ke sistem. Karena saya tidak mau lagi mahasiswa memasukkan judul yang lain dengan dosen pembimbingnya bukan dosen PSTA. Next. Oke, kalau ini tadi Bu Rani pun sudah menjelaskan, jadi itu tergantung dari dosen pembimbingnya, apakah masih memberi kesempatan untuk Anda atau tidak untuk melanjutkan kalau lebih dari 2 semester. Ini kalau sudah Anda menjadi peserta skripsi ya. Oke, next. Nah, ini alur sidang proposal. Jadi nanti Anda daftar untuk sidang proposal melalui Google Form, yang nanti akan saya sampaikan. Lalu Anda sidang proposal. Nah, ini ada sidang proposalnya saya kasih waktu yang cukup panjang, 10 hari. Nah, ketika Anda 10 hari itu semuanya tidak dilakukan bersesi-sesi. Jadi satu sesi cuman bisa diperbaiki, ditolak atau diperbaiki nanti diterima, itu tergantung dari kakaknya masing-masing. Jadi selama dari 10 hari itu Anda silakan mau sidang kapan itu sesuai dengan mekanisme dari kakaknya masing-masing. Jadi ketika Anda diperbaiki atau pindah kakak pun boleh ketika sidang proposal, tapi ada ketentuan. Kata orang Sunda matong culangung, harus ada sopan santun. Jadi kalau Anda mau pindah kakak, Anda lapor ke koordinatornya. Nanti koordinator akan menyerahkan datanya ke kami sebagai panitia proposal. Nanti panitia proposal yang akan mengantarkan Anda ke kakak yang dituju. Jadi jangan pernah Anda tiba-tiba langsung ke kakak yang Anda inginkan. Misalnya Anda pilihan pertama kakak A. Tiba-tiba ditolak, lalu Anda mau pindah kakak. Tiba-tiba datang aja langsung. Misalnya ke kakak E. Bu, saya mau sidang proposal. Nah, itu tidak saya izinkan. Jadi ada mekanismenya. Jadi Anda temui kami dulu, nanti kami yang akan mengantarkan Anda
Anda temui koordinator kakak bahwa akan pindah kakak. Nanti koordinator atau perwakilannya yang akan menyerahkan data Anda ke kami. Nanti kami yang akan menyerahkan data yang pindah kakak itu ke kakak yang dituju. Dan hati-hati, jangan sampai Anda pindah kakak itu di hari terakhir. Karena beberapa kakak ada kebijakan. Masa hari terakhir Anda pindah kakak, misalnya ke kakak A, kan nggak mungkin Anda suruh nyari tempat penelitian atau cari data 1 hari itu. Nah, saya kasih waktu maksimal 3 hari sebelum batas waktu berakhir, Anda diizinkan pindah kakak. Jadi kalau lebih, nah untuk pindah kakak pun jangan, ini dicobain, ini ternyata ditolak, pindah kakak lagi dicobain. Nah semua kakak Anda cobain gitu. Nah makanya di sini saya kasih syarat tidak boleh lebih dari 2 kakak yang Anda pindah-pindah ya. Jadi kalau Anda sudah 2 kakak di sini tolak, di sini tolak, di sini ditolak. Nah Anda mohon maaf, siapkan lagi proposalnya dengan baik, ikuti sidang proposal di semester depan. Lalu Anda batalkan mata kuliah skripsi di perwalian. Kalau yang statusnya nanti diterima, yang saya dapatkan dari kakak Anda masing-masing, akan saya cek nilai. Kenapa saya akan melakukan pengecekan nilai lagi? Karena semester lalu saya loss sengaja karena saya beranggapan kalian itu adalah mahasiswa yang jujur. Tidak ada yang tidak jujur. Karena kenapa? Saya menemukan masalah ada mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah inti IF. Tapi dia berani-berani ngambil skripsi hanya gara-gara dia lulus PSTA. Lalu ketika ditanya, iya Bu, kata teman saya coba-coba aja. Paling nanti kejegal di sidang. Harusnya dipakai logikanya. Kalau ada mata kuliah yang E di semester, kalau sekarang skripsinya genap, berarti kalau ada E diganjil, jangan coba-coba ngambil skripsi. Atau belum mengambil mata kuliah yang semester ganjil. Lalu coba-coba, kata temannya boleh Bu, coba-coba aja siapa tahu bisa. Nah ini akan saya cek. Saya beserta sekretariat akan mengecek proposal yang diterima plus PSTA yang sudah memasukkan ke sistem. Jadi mahasiswa-mahasiswa PSTA yang lulus sudah tersimpan di sistem yang kemarin tanggal 2 sampai tanggal 3, itu pun akan saya lakukan pengecekan. Nah, daripada sakit hati karena mendapat surat cinta dari saya, karena ini akan saya kirim ke email ya. Saya sudah mendapatkan email. Pak Fahrian sudah mendata email Anda. Jadi kalau di email itu dapat surat cinta dari saya tentang nilai, jadi mohon maaf kalau yang masih semester genap dapat E, kalau masih memenuhi SKS-nya ya harus diambil, diulang ya. Tapi yang kalau ganjil, nah Anda harus melakukan apa? Nah itu nanti Anda harus kalau belum mengambil hati-hati ya, itu yang belum mengambil nih yang biasanya yang ini. Nah itu akan saya keluarkan dari peserta skripsi. Jadi mendingan dari sekarang sambil Anda menyusun proposal nih waktu memasukkan data pendaftaran itu kan cukup lama dari 10 sampai 13. Nah sambil Anda cek nilai masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ternyata belum mengambil ini, daripada saya ketahuan nanti dapat surat cinta, mendingan saya nggak usah ngambil semester depan, saya ambil dulu mata kuliahnya semester ini. Nah, jadi kalau semua syarat terpenuhi, nanti saya kasih waktu untuk perbaikan judul. Siapa tahu waktu Anda mengajukan proposal untuk mengikuti sidang proposal, judulnya A. Ternyata setelah diberi masukan oleh penguji waktu sidang proposal jadi B. Nah, silakan Anda ikuti perbaikan judul. Next. Itu yang tadi untuk mengikuti sidang proposal. Nah, kalau yang perpanjangan ini cukup sederhana.
Nah, sama nanti Anda pun harus daftar ke Google Form yang kami sediakan. Nah, hati-hati jangan sampai ini cukup panjang ya, tanggal 10 sampai 13. Saya tidak mau lagi dengar nanti tiba-tiba, Bu, saya belum daftar ulang. Nah, kenapa harus daftar ulang? Karena sistem itu akan tahu Anda sedang skripsi itu dari Anda sendiri yang memasukkan data. Kalau Anda sendiri tidak registrasi ulang, berarti Anda dianggap bukan peserta skripsi semester ini. Nah, jadi tolong diperhatikan. Nanti ketika Anda seminar, sidang, data Anda tidak ada. Karena Anda tidak melakukan pengajuan perpanjangan skripsi. Nah, ini pun sama, nilainya tetap akan saya cek. Jika memenuhi, berarti mengajukan bimbingan. Jika tidak, berarti Anda harus mengulang dulu mata kuliah yang tidak sesuai syarat. Next. Oke, ini pendaftaran sidang proposal, baik itu yang pengajuan baru dan yang perpanjangan dari tanggal 10 Maret sampai 13 Maret 2021. Nah, ini dibuka sampai jam 24 untuk yang 13 Maretnya. Nah, hati-hati itu jangan salah alamat Google Form-nya ya. Jadi yang pengajuan sidang proposal itu yang di atasnya, kalau yang di bawahnya itu pengajuan perpanjangan. Next. Oke, ini pelaksanaan sidang proposal itu akan dilaksanakan dari tanggal 17. Tanggalnya kemana? Nah, tanggal 17 sampai 27 Maret. Hari Sabtu. Hari Rabu sampai Sabtu depannya. Jadi silakan. Nah, nanti tanggal 27 Maret itu saya mendapat hasilnya dari masing-masing kelompok keilmuan untuk saya rekap. Next. Nah, untuk mekanismenya nanti Anda tunggu saja dari masing-masing kakak ya. Seperti apa pelaksanaannya, itu kakak kalian yang akan menentukan. Oke, ini tanggal-tanggal pentingnya dari panitia proposal yang 10 Maret sampai 13 Maret itu pendaftaran. 15 Maret sampai 16 Maret saya membuat rekap, lalu mencetak BAP dan daftar peserta sidang proposal, dan saya serahkan ke masing-masing kakak. Lalu tanggal 17 Maret sampai 27 Maret itu pelaksanaan sidang proposal, mekanismenya ditentukan oleh masing-masing kakak. Lalu 29 Maret, hari Seninnya saya menerima hasil sidang proposal. Lalu saya rekap dan saya akan umumkan. Nah, karena mungkin ada beberapa yang belum bergabung dengan grup skripsi di Facebook, maka saya akan diumumkan di grupnya Teknik Informatika. Nanti kalau udah jadi peserta skripsi, baru Anda bergabung dengan grup yang skripsi. Oke, 30 Maret penerimaan perubahan judul. Nah, jadi kalau judulnya ada yang berubah dari hasil sidang proposal, silakan Anda lakukan di 30 Maret. Nah, pengumumannya akan saya umumkan kemudian. Nah, 31 Maret itu adalah penentuan pembimbing. Nanti saya sebagai koordinator proposal, Bu Rani sebagai ketua skripsi, dan Kaprodi itu akan menentukan berapa kuota masing-masing dosen untuk membimbing. Baru nanti saya umumkan, jadilah Anda langkah selanjutnya melakukan proses bimbingan sesuai dengan pembimbing yang kami tentukan. Nah, makanya yang awal sudah menentukan pembimbingnya X, ya banyak-banyak aja berdoa. Mudah-mudahan oleh pembimbingnya, yang calon pembimbingnya, tidak dilempar ke yang lain. Wah, ini bagus, disimpan, ini bagus. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan yang dipilih, saya mohon maaf, karena memang harus memenuhi kuota, jadi tidak bisa semuanya sesuai pilihan. Nah, nanti pengecekan nilai akhir itu akan kami lakukan, jadi dilakukan oleh kami. Tidak melibatkan mahasiswa, karena kemarin Mbak Hani sudah punya
fungsional untuk mengecek nilai peserta skripsi. Jadi nanti saya lihat yang dapat surat cinta dari saya lewat email berarti itu ada masalah dengan nilai. Jadi tolong dilengkapi. Nah dari sekarang yang nilai-nilainya masih T, yang semester-semester sebelumnya, nah Anda harus kejar dosennya untuk nilai Anda apakah lulus atau tidak. Jangan sampai ketika Anda sudah sidang proposal, sudah diterima, tiba-tiba nilai semester ganjilnya E. Nah, itu harus diperhatikan ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Fahrian untuk tanya jawab ya Pak Fahrian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Tati Haryati atas penjelasan dari bagian proposal skripsi semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kalau kalian perhatikan lumayan padat ya. Tanggalnya dari mulai besok kalian udah harus mempersiapkan judul yang akan kalian bawa di skripsi semester genap ini. Nah, ini buat kalian juga ya, bahwa kalau kalian mengambil skripsi, kalian udah benar-benar harus mulai serius. Tidak ada lagi nyantai-nyantai seperti KP mungkin yang mirip gitu ya, ataupun mata kuliah lain. Ini benar-benar harus dikerjakan dengan serius. Gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi kalian yang ingin menanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi, itu bisa ditanyakan langsung di forum ini. Sepertinya cukup jelas, Pak. Saya bertanya. Oke. Ada yang nanya, Bu? Saya. Kang Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, itu kan tadi kan seandainya baru mengambil mata kuliah yang baru di semester ganjil sebelumnya dan nilainya kan masih T gitu. Jadi nanti kan pasti belakangan ketahuan lulus atau tidaknya. Kalau seandainya tidak lulus dan akhirnya seperti kata Bu Tati sebelumnya itu bakalan tidak bisa lanjut skripsi, apakah itu udah terpotong 1 semester? Karena kan sebelumnya tadi dijelaskan batas pengambilan tuh dengan judul yang sama itu 2 semester. Ataukah itu dihitungnya nggak ngambil gitu? Jadi masih ada jatah 2 semester kalau ngambil di semester selanjutnya gitu, Bu. Udah itu saja. Yeah. Langsung jawab. Oke. Saya coba jawab ya Kang Amar. Kalau nilai yang tidak, makanya yang tadi saya bilang, dari sekarang Anda kejar dosennya untuk mengetahui nilai Anda apa. Ya enggak? Karena nanti ketika pengecekan nilai yang masih T itu akan saya kembalikan ke Anda. Anda yang harus nanti cari, lalu Anda yang harus nanti kembali ke kami nilainya apa. Kalau nilainya E, berarti Anda tidak bisa lanjut skripsinya. Artinya Anda belum jadi peserta skripsi. Anda belum pernah skripsi kan? Kang Amar, iya. Nah, Anda belum jadi peserta skripsi. Ketika nanti E, Anda ulang dulu nilai E-nya, lalu nanti semester ganjil bersamaan baru. Itu yang pertama. Yang kedua tentang judul. Anda mungkin Anda bilang dari PSTA ya. Anda lulus PSTA. Ya. Nah, tadi kan saya udah bilang Prodi memberikan kebijakan bahwa sekarang tidak ada masa kadaluarsa judul untuk yang sudah lulus PSTA. Jadi diizinkan untuk lanjut. Kecuali kalau Anda sudah dapat pembimbingnya, baru ketahuan nilainya E. Dan pembimbingnya adalah dosen PSTA Anda waktu di sebelumnya. Lalu dosen PSTA Anda ini kan udah kadaluarsa. Ya berarti Anda harus sidang proposal. Jelas? Bu, makasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi?
manfaatkan ya forum ini untuk bertanya sedetail-detailnya mengenai sosialisasi skripsi ataupun mekanisme skripsi di kedepannya. Karena nanti kalau di luar forum agak susah juga nih. Karena kalau di luar forum, kalau saya sendiri pribadi tidak akan menerima pertanyaan. Makanya kenapa diadakan sosialisasi ini supaya Anda mudah untuk bertanya apa yang menjadi unek-unek atau ini apa ya, ini gimana ya. Nah, sekarang tanyakan coba di sini. Jangan kata temennya ya. Kata teman saya begini, Bu. Minimal ke tahapan paling dekat aja proposal. Iya. Silahkan. Mumpung masih gratis nanya. Nanti mau bayar. Bayar. Udah, Bu, kayaknya udah mengerti, udah pada mengerti. Memberikan kami waktu untuk makan siang, sarapan. Mau makan siang. Ada yang ditanyakan dahulu lagi? Silahkan. Tidak ada? Jelas. Yakin? Jangan sampai pas saya masuk proposal ternyata ada kesalahan. Kesalahan dari waktu, misalnya saya telat karena lupa informasi. Nah, nggak tahu, karena nggak tahu. Bu, saya salah memilih status. Pokoknya kalau tidak ada yang lagi bertanya setelah sosialisasi dan nggak paham. Oke, ada ya? Sudah ya? Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan Fatin mau bicara. Oke. Jika tidak lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan sosialisasi ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen sekalian yang menyempatkan juga waktunya hadir di sesi kedua ini. Kita akhiri dengan beberapa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.